kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi, khususnya investasi dalam obligasi. Secara umum, perusahaan melakukan investasi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan sering memiliki kelebihan kas yang belum akan digunakan segera. Sehingga daripada dibiarkan menganggur, dana tersebut dialihkan ke investasi agar memberikan manfaat. Alasan berikutnya adalah untuk memperoleh pendapatan, terutama dari selisih harga atau keuntungan lain yang bisa muncul dari kegiatan investasi. Selain itu, perusahaan juga berinvestasi karena alasan strategis, misalnya untuk memperoleh pengaruh atau kendali terhadap perusahaan lain melalui kepemilikan saham atau surat berharga. Investasi sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Ada investasi yang diperdagangkan, yaitu investasi yang sengaja dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Lalu yang kedua, ada investasi yang tersedia untuk dijual, yang sebenarnya akan dijual juga, tetapi waktunya belum ditentukan. Dan yang terakhir adalah investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu investasi berupa surat utang seperti obligasi yang memang diniatkan untuk disimpan hingga tanggal jatuh temponya. Dalam pembahasan investasi obligasi, ketika obligasi tersebut dikategorikan sebagai diperdagangkan, perusahaan perlu mencatat beberapa transaksi, seperti pembelian obligasi dan penjualan obligasi. Contoh kasus yang digunakan adalah PT Merapi yang membeli obligasi milik PT Merbabu. PT Merapi membeli 10 lembar obligasi dengan nilai nominal keseluruhan sebesar 10 juta rupiah. Obligasi ini dibeli pada kurs 99 sehingga harga pembelian obligasinya menjadi 9.900.000 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya komisi dan pajak sebesar 150.000 rupiah. Dengan demikian, total biaya perolehan obligasi yang dicatat oleh perusahaan adalah senilai 10.050.000 rupiah. Transaksi tersebut dicatat dengan menambah akun investasi obligasi sebesar biaya perolehan dan mengurangi kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh obligasi sebagai aset investasi dan telah mengeluarkan kas untuk membayarnya. Selain itu, dalam praktiknya perusahaan juga perlu memperhatikan perlakuan akuntansi atas pendapatan bunga yang diterima dari obligasi. Pendapatan bunga diakui secara periodik sesuai dengan kupon atau tingkat bunga yang tercantum dalam perjanjian obligasi. Jika obligasi dibeli dengan harga di bawah atau di atas nilai nominal, maka perusahaan juga harus menghitung amortisasi diskonto atau premi setiap periodenya. Amortisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan nilai tercatat obligasi sehingga pada saat jatuh tempo, nilainya sama dengan nilai nominal yang akan diterima oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan, investasi obligasi ditampilkan sebagai aset, dan apabila obligasi tersebut memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, maka dicatat sebagai aset tidak lancar. Sebaliknya, jika perusahaan berencana menjual obligasi tersebut dalam jangka pendek atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka obligasi disajikan sebagai aset yang lancar. Penyajian yang tepat sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap transaksi terkait obligasi, baik pembelian, penjualan, penerimaan bunga, maupun amortisasi, dicatat secara konsisten dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan pencatatan yang benar, perusahaan dapat mengetahui nilai investasi yang sebenarnya, potensi keuntungan atau kerugian, serta dampaknya terhadap arus kas dan laba dan rugi. Pada akhirnya, pemahaman mengenai investasi obligasi dan cara pencatatannya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan dana. Obligasi bukan hanya instrumen untuk mendapatkan pendapatan bunga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi yang dapat meningkatkan stabilitas finansial perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas materi mengenai investasi dalam saham. Sebelumnya, saham sendiri merupakan salah satu surat berharga yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan kepemilikan seseorang ataupun sekelompok orang dalam sebuah perusahaan. Dengan bukti kepemilikan saham seseorang di dalam suatu perusahaan, secara resmi mereka telah memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Mereka berhak mengklaim bagian dari perusahaan tersebut
baik dalam bentuk dividen ataupun capital gain, sesuai dengan penawaran penjualan saham atas perusahaan itu sendiri. Selain itu, orang yang telah membeli saham tersebut memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS yang proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, di mana pemilik saham ini disebut pemegang saham atau stakeholder. Investasi dalam saham menggunakan 3 metode, di mana ketiga metode tersebut sangat bergantung dengan jumlah atau besaran kepemilikan saham seseorang di dalam perusahaan tersebut. Dapat kita lihat pada tabel tersebut ada dua istilah, yaitu investe dan investor, di mana investe merupakan perusahaan penerbit saham atau yang biasa kita artikan juga sebagai saham yang dibeli oleh investor. Sedangkan investor merupakan pihak yang membeli saham tersebut. Jika total kepemilikan saham seseorang terdalam suatu perusahaan kurang dari 20%, maka seseorang tersebut tidak memiliki kendali atau kontrol atas perusahaan tersebut, di mana menggunakan metode perolehan biaya. Dalam metode biaya perolehan, perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehannya dan pendapatan diakui hanya ketika perusahaan menerima dividen tunai. Contoh pencatatan pembelian investasi saham kurang dari 20% seperti pada tanggal 1 April 2011, PT Merapi membeli 3.000 lembar saham PT Kerinci dengan nominal Rp3.500 dengan pemilikan 10%. Biaya komisi perantara dan pajak sebesar Rp250.000. Lalu, jika kepemilikan saham oleh investor berada di antara 20% hingga 50%, maka pengaruh yang diberikan cukup signifikan, di mana menggunakan metode ekuitas. Dalam kepemilikan saham antara 20 hingga 50%, perusahaan investe dipandang sebagai asosiasi perusahaan investor. Investor memiliki wakil dalam dewan komisaris. Investasi saham dicatat menggunakan metode ekuitas. Contoh pencatatan pembelian investasi saham antara 20 dan 50%, seperti pada tanggal 1 Januari 2011, PT Sayu membeli 30% saham PT Citarum seharga Rp120 juta. Lalu yang terakhir, pada investasi dalam saham, adanya kepemilikan saham oleh investor lebih dari 50% memiliki pengaruh yang sangat besar. Berpengaruh dalam dapat mengendalikan suatu perusahaan, di mana menggunakan laporan keuangan konsolidasi. Pemilikan saham lebih dari 50%, di mana perusahaan induk menguasai saham perusahaan lain atau afiliasi. Lebih dari 50%, perusahaan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Lalu selanjutnya ada investasi dalam sekuritas. Sebelumnya, sekuritas sendiri merupakan surat berharga yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan, seperti saham dan juga obligasi, di mana digunakan sebagai instrumen investasi dan dicatat sebagai aset keuangan. Sedangkan, sekuritas diperdagangkan atau trading securities merupakan sekuritas yang dibeli untuk dijual kembali dalam waktu sangat singkat, guna mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Dicatat sebagai aset lancar dan dinilai dengan nilai wajar. Penilaian investasi dalam sekuritas berupa biaya perolehan, nilai wajar merupakan harga pasar juga, atau nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga pasar. Nilai wajar sendiri merupakan jumlah rupiah yang diterima dari penjualan sekuritas di pasar normal. Pedoman akuntansi untuk sekuritas obligasi dan saham kurang dari 20%. Seperti dapat dilihat pada tabel tersebut, pada tabel diperdagangkan, mengucapkan kami akan menjualnya dalam 10 hari pada nilai wajar dan perubahan dilaporkan di laba bersih. Dalam sekuritas diperdagangkan, sekuritas ini dijual dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 bulan. Sekuritas ini juga dilaporkan pada nilai wajar dan perubahan dilaporkan di laba bersih. Laba ataupun rugi belum direalisasikan,
berarti total nilai wajar dikurangi total biaya perolehan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dua jenis investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas tersedia untuk dijual dan sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Pertama, sekuritas tersedia untuk dijual. Sekuritas ini merupakan investasi yang tidak direncanakan untuk dijual dalam waktu dekat. Tetapi perusahaan juga tidak memiliki komitmen untuk menahannya hingga jatuh tempo. Jadi, sifat sekuritas ini fleksibel, bisa disimpan dulu dan bisa dijual sewaktu-waktu bila perusahaan membutuhkan dana atau melihat peluang keuntungan. Dalam pelaporannya, sekuritas ini dicatat berdasarkan nilai wajar. Perubahan nilai wajar tidak dimasukkan ke dalam rugi, tetapi dilaporkan pada ekuitas, tepatnya pada akun laba dan rugi belum direalisasikan. Artinya, selama sekuritas belum dijual, selisih harga pasar dengan biaya perolehan belum dianggap sebagai keuntungan atau kerugian perusahaan. Penyesuaian nilai ini biasanya dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, jenis kedua adalah sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Sekuritas ini umumnya berupa surat utang seperti obligasi, dan perusahaan memiliki niat serta kemampuan untuk menahannya hingga tanggal jatuh temponya. Karena tujuan investasi sudah pasti, sekuritas ini dinilai tidak berdasarkan nilai wajar, tetapi dicatat menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi. Dengan metode ini, perubahan nilai pasar sementara tidak mempengaruhi laporan keuangan, karena perusahaan memang tidak menjualnya sebelum jatuh tempo. Jadi, secara ringkas, perbedaan utama kedua sekuritas ini terletak pada tujuan kepemilikan dan cara penilaian di laporan keuangan. Sekuritas tersedia untuk dijual dinilai pada nilai wajar dan perubahannya masuk ke ekuitas, sedangkan sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai pasar.